Venture capital. Pertanyaan saya, sebegitu mudah ya dapat suntikan dana ratusan miliar Oke. kalau mereka bukan anak presiden Dan perusahaan baru. dan perusahaan baru. Oke. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Nah, kita telusuri, oh ternyata setelah ada uang masuk Sekian. sekian miliar itu, Oke. managing director yang tadi anaknya dalam satu perusahaan dengan anak presiden ini, Yang bekerja sama. tiba-tiba diangkat menjadi duta besar. Oh. Levelnya duta besar, level tinggi lah. Oke, oke. Ini menarik. Iya. Ini. Kelihatan banget ini Kelihatan konflik banget. of interest-nya. Betul. Jadi Memperdagangkan pengaruh ini. dan itu bukan diplomat karir kan? Iya, bukan. Jadi dari swasta tiba-tiba diangkat Duta menjadi besar. duta besar. Ya. Tentu kita tanya-tanya juga seberapa hebat ini orang bisa jadi duta besar dari swasta. Beda kalau dia diplomat career. Iya, apalagi di negara yang cukup maju, Bukan negara kecil. bukan negara kecil. Oke. Nah, kan kita jadi tanya-tanya, oh dia punya anak, oh anaknya dekat sama anak presiden dan bahkan buat satu perusahaan begitu. Oke. Di situ. Jadi setelah uang masuk tuh dari perusahaan Ventura itu, kemudian diangkatlah dia menjadi duta besar itu. Dan perusahaannya terkenal nih, Bang. Oke. Yang kemudian beberapa waktu kemudian dari perusahaan yang sama jadi wakil otorita IKN. Oh iya, 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 iya. Jadi Kelihatan. kelihatan ada relasi antara presiden dengan perusahaan besar ini. Oke. Dan di situ ada relasi juga antara anak dari managing director perusahaan besar itu dengan presiden. Oke. Pertanyaannya kenapa dia diangkat jadi duta besar? Oke. Kenapa dia diangkat jadi Watimpres sekarang? Jadi Watimpres sekarang. Itu tanda tanya besar. Apalagi perusahaan ini juga bermasalah dalam lingkungan, Mas. Jadi pernah perusahaan ini Oke. tersangkut kerusakan lingkungan di Sumatera, Oke. lalu dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan tuntutan lebih dari 70 triliun. Karena dia merusak lingkungan. Karena merusak lingkungan. Oke. Tiba-tiba kemudian keputusan di pengadilan negeri kalau tidak salah ya, Oke. itu tidak membayar 70 triliun lebih itu, Ya. tapi sekitar hanya 80 miliar. Gitu. Jadi akhirnya kita wajar dong kalau saya sebagai Telusuri. akademisi menelusuri Oke. ini ada apa, kok bisa ada perubahan keputusan dari tuntutan yang triliunan Oke. jadi hanya miliaran. Lalu ya dikaitkanlah dengan itu kan fenomena ini managing director diangkat jadi duta besar, kemudian anak-anaknya kerjasama bangun perusahaan dan perusahaan kemudian bisa beli saham sampai 180 juta lembar itu dan seterusnya. Nah itu kita bawa ke KPK lah. Oke. Itu kan bagian dari due process of law ya. Oke. Bahwa kita nggak mau menuduh, Oke. tetapi kami ingin Ini diinvestigasi. diinvestigasi dan KPK kan sebagai lembaga punya otoritas itu. Oke. Karena itu juga sudah menjadi perbincangan publik saat itu soal beli sahamnya. Yang 180 juta lembar itu. Sudah heboh di media. Sudah heboh di media. Banyak pengamat sudah bicara soal itu. Maka KPK sebetulnya punya kewajiban hukum untuk melakukan penyelidikan tuh. Oke. Nah, panggil mestinya mereka waktu itu. Jawaban KPK waktu itu, Mas Ben, ini setelah Undang-Undang KPK direvisi 2019, posisi KPK itu di bawah rumpun eksekutif. Ya. Jadi nggak mungkin kami panggil Presiden Jokowi. Gitu. Saya bilang, sebetulnya kan nggak ada larangan juga manggil Presiden. Ya, ya, ya. Kalau nggak Presiden panggil ya anaknya lah. Oke. Ya kan, anaknya kan ada. Betul. Nah, kemarin putra mahkotanya ini kan ya jadi wapres dengan cara yang tidak etik ya. melanggar etika. Melanggar etika proses di MK-nya itu. konstitusi. Melanggar konstitusi. Kemudian terakhir putra mahkota yang satunya naik private jet. Nah, Yang super mewah ya. super mewah dengan harga sewanya Ya. itu sama dengan uang UKT mahasiswa baru di satu fakultas.